Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Universitas 11 Maret pada mata kuliah genetika. Kita masih akan membahas materi tentang materi genetik atau DNA, kemudian ekspresi gen dan aplikasi genetika. Sebaiknya sebelum kita mulai kelas pada siang hari ini, mari kita tidak lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Tidak lupa saya ingatkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah genetika kelas saya, kelas A, B, dan C, untuk tidak lupa melakukan presensi pada website ocw.uns.ac.id. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang sel prokariotik dan eukariotik, kemudian materi genetik, DNA, dan RNA. Pada minggu ini, kita akan membahas tentang organisasi genom, sedangkan ketiga sub pokok bahasan yang lain akan kita bahas pada pekan selanjutnya. Selayaknya sebuah organisasi, jadi kalau kita bayangkan tentang organisasi yang dikelola manusia, berarti ada perangkat-perangkat organisasinya, misal gitu ya, organisasi kampus, misalkan sebagai contoh ada Universitas 11 Maret, itu dia memiliki pimpinan, yaitu rektor, kemudian dibantu oleh para wakil rektor, kemudian di tingkat fakultas ada dekan, ada wakil dekan, di tingkat prodi ada kepala program studi, dan seterusnya. Begitu juga dengan genom. Genom itu memiliki organisasi. Sebelum kita ke organisasi genom, apa itu genom? Jadi genom itu merupakan keseluruhan materi genetik yang terdapat dalam satu individu. Organisasi genom itu artinya adalah perangkat-perangkat yang menyusun sebuah genom. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang organisasi genom pada organisme prokariot. Jadi organisme prokariot itu dia memiliki bahan genetik utama yang terdiri dari satu unit molekul DNA untai ganda dengan struktur lingkar atau sirkuler. Kemudian materi genetik yang terdapat pada organisme prokariot itu tidak dikemas dalam suatu struktur yang jelas karena dia tidak memiliki inti sel yang jelas. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa inti sel pada organisasi prokariot atau makhluk hidup prokariot itu tidak memiliki membran inti. Jadi dia seolah-olah melayang di dalam sitoplasma pada sel prokariot tersebut. Kemudian untuk genom, seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, genom itu adalah seluruh materi genetik yang ada di dalam suatu individu. Nah, di dalam genom itu tersusun oleh banyak gen. Nah, secara umum, struktur lengkap gen dari organisme prokariot, contohnya adalah bakteri, itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah promoter, kemudian terdapat bagian struktural atau coding region, kemudian terminator. Nah, pada organisasi prokariot itu dia tidak memiliki intron. Yang pertama kita bahas promotor gitu ya. Jadi promotor itu adalah bagian di mana sebuah gen diawali, sedangkan struktural atau bagian struktural itu merupakan bagian yang mengkode protein, kemudian terminator itu adalah daerah di mana gen itu berakhir. Berikut ini adalah gambaran struktur gen sel prokariot. Seperti yang saya sampaikan pada pekan lalu, sebuah gen yang tersusun dari DNA itu selalu dimulai dari ujung 5 atau 5 prime menuju ke ujung 3 atau 3 prime. Sedangkan ini adalah komplemennya. Nah, kemudian pada prokariot dia memiliki promoter. Jadi promoter ini merupakan daerah dimulainya proses transkripsi berlangsung. Nah, kemudian ada fungsi dari promoter ini untuk dikenali oleh RNA polimerase sehingga proses transkripsi itu dapat
berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada transcription initiation site. Ini merupakan letak awalnya proses transkripsi terjadi. Ini dimulai biasanya dengan kode ATG gitu ya, atau metionin. Kalau asam aminonya diterjemahkan menjadi metionin. Nah, kemudian di dalam struktur gen sel prokariot, dia memiliki RNA coding sequence atau biasa kita sebut dengan exon. Exon itu merupakan fragmen DNA yang dapat ditranslasikan menjadi protein. Dalam prosesnya biasanya dia akan melakukan transkripsi dulu, kemudian transkripsi dari DNA menjadi RNA, kemudian RNA khususnya messenger RNA atau mRNA itu akan diterjemahkan menjadi asam amino untuk membentuk protein. Nah, itulah yang disebut dengan RNA coding sequence. Kemudian di dalam struktur gen prokariot juga dia memiliki terminator. Terminator ini merupakan penanda berakhirnya sebuah gen. Jadi sehingga ketika proses transkripsi dia akan berakhir. Kemudian ada titik di mana proses transkripsi itu berakhir. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan ada yang namanya upstream of gene. Jadi bagian upstream depan gitu ya, atau sebelum gen, dan downstream of the gene. Jadi bagian dari luar dari atau setelah struktur setelah keberadaan dari gen. Sebelum kita lanjutkan organisasi gen pada sel eukariot, perlu saya sampaikan bahwa pada sel prokariot tadi, itu gennya bisa overlapping. Jadi antara gen 1, gen 2, dan gen selanjutnya itu overlapping karena dia materi genetiknya sangat sederhana atau sedikit. Nah, overlapping itu artinya begini. Jadi misalkan tadi di slide sebelumnya itu ada sebuah gen A, kita katakan adalah gen A. Nah, gen B itu bisa dimulai dari pertengahan dari gen A tadi, atau gen C-nya bisa dimulai pada ujung gen A atau pada tengah gen B. Oke, kita lanjutkan ke organisasi gen pada sel eukariot. Jadi pada sel eukariot, bahan genetik utama itu berupa DNA, kemudian dia terletak di dalam inti sel, dan inti selnya dikemas dengan baik gitu ya, sehingga beda antara inti dan sitoplasma. Nah, kemudian materi genetik yang ada di dalam eukariot ini dia juga dikemas dalam bentuk kromosom. Karakteristik berikutnya adalah ukuran genom pada organisme eukariot itu dia lebih besar dibandingkan genom prokariot gitu ya. Kemudian DNA pada sel eukariot itu dikemas kompak menggunakan protein histon seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setiap sekitar 200 pasang basa DNA itu akan digulung oleh kompleks protein histon. Nah, satu kompleks DNA itu akan satu kompleks DNA ditambah dengan protein histon itu akan disebut dengan nukleosom. Nah, antar nukleosom itu dihubungkan oleh molekul DNA yang tidak berikatan dengan histon sehingga disebut dengan DNA penghubung yang panjangnya sekitar 8 sampai 114 base pair. Bagian DNA penghubung yang ukurannya 8 sampai 114 pasang basa tadi dapat dipotong dengan enzim nuklease. Selanjutnya adalah ikatan antara DNA dengan histon itu juga dapat dipisahkan dengan menggunakan garam yang konsentrasinya tinggi. Kemudian saat terjadi replikasi dan transkripsi dari DNA, maka nukleosom menjadi lebih sensitif terhadap nuklease. Nah, rangkaian nukleosom itu membentuk struktur yang disebut dengan kromatin yang terdiri dari DNA, protein, dan 10% RNA. Selain berikatan dengan protein histon, DNA juga berikatan dengan protein non-histon.
protein ini diperlukan untuk replikasi atau penggandaan DNA, kemudian untuk ekspresi gen, jadi untuk menerjemahkan dari untaian DNA menjadi rangkaian asam amino dalam bentuk protein. Kemudian DNA juga berikatan dengan protein regulator dan protein untuk menstabilkan kromosom. Kromosom pada metafase itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu lengan kromosom, sentromer, dan telomer. Ini barangkali sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang sebelumnya, gitu ya. Kemudian organisasi dasar pada eukariot itu sama dengan prokariot. Jadi terdiri dari bagian utama ada promoter, kemudian struktural, dan terminator. Perbedaan utama dari organisasi genom sel eukariot dan sel prokariot adalah bahwa sebagian besar eukariot itu gennya mengandung ekson, jadi bagian yang mengkode asam amino, dan intron. Nah, bagian intron ini itu tidak dimiliki oleh sel prokariot. Intron itu merupakan bagian yang tidak diterjemahkan menjadi asam amino. Ketika proses translasi, nanti kita akan bicarakan pekan depan gitu ya, intron itu akan dipotong atau dipisahkan dari ekson dengan enzim yang namanya spliceosom gitu ya. Nanti kita bahas detail di pertemuan berikutnya. Berikut ini adalah struktur gen eukariot. Yang pertama, ini adalah struktur gen pada prokariot. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya, dia contohnya ada beberapa, ini adalah DNA, gitu. Kemudian ada beberapa gen, dia menghasilkan protein, protein, dan protein. Artinya, gennya itu langsung diterjemahkan sebagai asam amino untuk dirangkai menjadi protein fungsional. Nah, berbeda dengan eukariot gitu ya. Pada eukariot, gen itu dia memiliki beberapa bagian coding region. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, antara coding region itu apa? Coding region itu merupakan ekson. Nah, antara ekson itu ada intron gitu ya. Jadi strukturnya seperti ini, DNA, kemudian ada promoter, kemudian ada bagian struktural dari gen, dan terminator, sama seperti miliknya prokariot. Akan tetapi pada coding regionnya dia memiliki beberapa ekson dan intron. Ekson adalah bagian yang diterjemahkan menjadi asam amino, sedangkan intron adalah bagian yang tidak diterjemahkan. Nah, ketika untuk ekspresi gen nantinya pada pertemuan berikutnya, ekson ini akan disatukan untuk diterjemahkan menjadi asam amino menjadi protein yang fungsional, sedangkan intronnya akan dipotong. Nah, kemudian pada awalnya gitu ya, di dalam struktur gen eukariot sebelum dia diterjemahkan menjadi protein itu ada 5' non-coding region, kemudian dia terdiri dari poly-P gitu ya. Nah, ini merupakan struktur cap atau cap structure dari sebuah mRNA, kemudian diakhiri oleh poly-A tail, biasanya disebut demikian, poly-A tail atau ekor A-nya yang banyak gitu ya. Nah, itu terletak pada 3' non-coding region. Nah, kemudian yang diterjemahkan menjadi protein adalah hanya bagian yang berwarna ini saja, sedangkan yang cap structure dan poly-A tail itu tidak diterjemahkan menjadi protein. Jadi singkat cerita adalah demikian perbedaan struktur gen eukariot dan prokariot. Berbeda dengan prokariot, pada organisasi eukariot dia memiliki 3 kelas gen. Jadi 3 kelas gen yang ada pada eukariot itu yang pertama adalah gen kelas 1. Apa itu gen kelas 1? Gen kelas 1 itu merupakan gen yang mengkode pembentukan rRNA 5,8S, kemudian rRNA 18S,
dan rRNA 28S yang digunakan untuk membentuk ribosom, organel sel eukariot yang berfungsi untuk sintesis protein. Apa itu 5,8S, kemudian 8S, 28S, itu adalah ukuran dari rRNA-nya. Jadi semakin besar berarti semakin besar RNA-nya. Jadi kan ribosom itu dia memiliki 2 subunit kan ya, yang barangkali sudah kalian pelajari ketika sekolah menengah atas. Nah, subunit yang besar ada subunit yang kecil. Kemudian apa itu S? S itu adalah Svedberg. S, V, E, kemudian D, R, G. Jadi Svedberg gitu ya. Itu merupakan nama penemunya gitu ya. Kemudian kita beralih ke gen kelas 2. Itu merupakan gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Gen kelas 2 ini terlebih dahulu akan disalin menjadi mRNA dan translasi menjadi rangkaian asam amino. Jadi, gen kelas 2 ini merupakan gen-gen fungsional yang terdapat pada genom. Misal, gitu, kita ambilkan satu contoh. Yang gampang adalah di dalam mulut kita ketika makan maka akan mengeluarkan enzim yang namanya petialin gitu atau amilase. Amilase itu merupakan enzim. Enzim itu adalah protein gitu ya. Nah, protein itu dikode oleh gen gitu, gen yang bisa mengekspresikan amilase. Nah, untuk gen kelas 2 dia mengkode semua gen yang berfungsi sebagai protein yang ada di dalam tubuh. Sangat banyak kalau kita mau bongkar satu-satu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah gen kelas 3 atau gen yang mengkode transfer RNA dan ribosomal RNA 5S. Di mana gitu ya tRNA ini digunakan untuk membawa asam amino yang akan disambungkan menjadi molekul protein. Jadi fungsi dari tRNA dia itu membawa kode atau messenger gitu ya, membawa kode yang dibawa oleh messenger RNA atau mRNA. Misalkan salah satu contohnya apabila pada sebuah urutan nukleotida adalah ATG gitu ya. Adenin, timin, guanin. Nah, ATG itu akan diterjemahkan oleh transfer RNA menjadi asam amino metionin dan seterusnya. Sebagai catatan tambahan, ketika proses transkripsi terjadi pada sel eukariot, intron yang merupakan bagian yang tidak diterjemahkan menjadi asam amino pada struktur gen sel eukariot itu juga ikut ditranskripsikan. Akan tetapi terpotong dari transkrip primer dan hanya ekson saja yang disambungkan menjadi messenger RNA yang mature atau matang. Kemudian gen biasanya terdiri dari ekson dan intron, misal gen globin. Itu terdiri dari 3 ekson dan 2 intron. Dan variasi ukuran total gen itu disebabkan oleh variasi pada intron. Misal gitu ya, pada globin itu bervariasi terjadi pada intron keduanya. Jadi variasi yang menyebabkan variasi pada gen globin itu adalah panjang pendeknya urutan nukleotida pada intron kedua. Jadi total gen itu bisa mempunyai ukuran yang beberapa kali lipat dari gen utamanya atau eksonnya karena adanya variasi pada intron. Berbeda dengan prokariot tadi, materi genetiknya hanya ada ekson. Gitu ya. Berikut ini adalah contoh beberapa ukuran gen yang terdapat pada jasad hidup. Yang pertama kita ambilkan contoh gitu ya. Adalah organisme atau spesies Saccharomyces cerevisiae. Dia memiliki satu ekson untuk setiap gennya rata-rata gitu ya. Kemudian panjang gennya 1,6 kilo base pair atau kilo pasang basah. Kemudian rata-rata panjang mRNA-nya adalah 1,6 kilo base pair karena dia merupakan organisme prokariot
dia tidak memiliki struktur intron, sehingga pada gennya hanya terdapat ekson, dan ekson langsung diterjemahkan atau ditranskripsikan dulu menjadi mRNA untuk diterjemahkan menjadi protein, sehingga ukurannya sama. Begitu juga dengan fungi, gitu ya, atau jamur. Pada jamur ini dia memiliki 3 ekson rata-ratanya dengan ukuran rata-rata dari panjang gennya 1,5 kilo base pair atau kilo pasang basah. Begitu juga dengan mRNA-nya. Nah, mari kita lihat organisme eukariot yang lebih kompleks, gitu ya. Yang pertama adalah melanogaster. Ini merupakan lalat, gitu ya. Dia memiliki rata-rata ekson 4 pada setiap gennya, dengan ukuran panjang gennya adalah 11,3 kilobase pair, jauh lebih kompleks dan lebih besar daripada panjang gen prokariot, ya. Kemudian untuk mRNA-nya hanya 2,7 kilobase pair. Coba dibayangkan, hanya sekian persen, ya. Kita anggap misalkan ini adalah sekitar 20-30% saja yang berfungsi sebagai ekson. Kemudian pada ayam jumlah rata-rata eksonnya ada 9. Kemudian panjang gennya 13,9 kilobase pair dan panjang mRNA-nya rata-rata adalah 2,4 kilobase pair. Nah, sedangkan pada manusia itu rata-rata eksonnya ada 7 per gen, gitu ya. Kemudian panjang gennya 16,6 kilobase pair dan rata-rata panjang mRNA-nya 2,2 kilobase pair. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa organisasi prokariot itu memiliki struktur gen yang lebih kecil dan lebih sederhana dibanding sel prokariot. Dibanding dengan sel eukariot. Contohnya di sini adalah Saccharomyces cerevisiae dan fungi untuk prokariot, dan melanogaster ayam dan manusia untuk organisasi atau organisme eukariot. Demikianlah kuliah pada pertemuan kedua kali ini dengan topik organisasi genom. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin didiskusikan, dapat disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Apabila video ini dianggap bermanfaat, bisa di-like, kemudian share kepada teman-temannya, dan subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.